bisa turun bisa. Nggak kelihatan kan gitu. Ambil aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita selalu senantiasa memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, limpahan dan karunia-Nya sehingga pada sore hari ini kita masih dapat menyaksikan bersama kajian Ramadan yang diselenggarakan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kutai Timur yang disponsori oleh Lazismu Kutai Timur dan SMK Muhammadiyah Sangatta Utara. Salawat beserta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang yang kita rasakan hingga pada saat ini. Hadirin pemirsa live streaming rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan di sore hari ini telah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Sukron yang nantinya akan membawakan kajian Ramadannya yang berjudul Keutamaan Sholat, Solusi Segala Permasalahan. Nanti kepada Bapak Ahmad Sukron waktu dan tempat. Sebelum memulai kajian kita pada sore hari ini, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada Bapak Ustadz Ahmad Sukron, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan karunia, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama thalabul ilmi di bulan Ramadan, di bulan yang agung, di bulan yang mulia ini. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah berada di pertengahan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kesehatan kita,
memberikan umur panjang kita sehingga kita dapat menyelesaikan puasa Ramadan ini hingga akhir, yaitu 30 hari insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan umur yang panjang kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa lagi Ramadan yang akan datang. Kedua kalinya, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada uswatun hasanah kita, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, bahwa tema kultum Ramadan sore hari ini yaitu sholat sebagai solusi ya, atas segala problem hidup manusia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa ibadah sholat yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah sholat ini langsung menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Oleh karena itu, ibadah sholat ini adalah ibadah yang paling utama, amaliyah yang paling utama. Maka dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah dikatakan bahwa amal soleh yang pertama disebut ya, dalam Al-Quran adalah sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat. Yang pertama, orang mukmin itu ya percaya kepada yang gaib. Yang kedua adalah sholat. Nah, sholat ini adalah amal soleh. Jadi amal soleh yang pertama yang disebut dalam Al-Quran adalah sholat. Nah, sholat ini masuk dalam rukun Islam, yang dimana orang tidak boleh beda. Jadi ketika dia mengaku Muslim, mengaku Islam, nah, maka ketika dia di dalam rukun Islamnya tidak mempercayai sholat, nah maka Islamnya ya tidak sempurna atau bahkan batal. Sholat 5 waktu yang Allah wajibkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW ini memiliki banyak keutamaan, memiliki banyak manfaat atau kelebihan bagi kita umat Islam. Maka sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat yang ke-45, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu. Wa innaha lakabiratun, dan sesungguhnya salat itu ya amat berat. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya salat itu amat berat, illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, khususnya umat Islam, kita disuruh menjadikan sabar dan sholat ini adalah sebagai wasilah atau sebagai perantara untuk mohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Di dalam menghadapi problem hidup ini melalui sholat ini ya Allah Subhanahu wa taala membuka kesulitan, membuka rintangan yang dihadapi oleh kita khususnya umat Islam.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di antara keutamaan sholat yang pertama adalah ketika sholat dikerjakan dengan sempurna, maka hati dan jiwa seseorang itu akan menjadi tenang dan tentram. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum, yang hatinya menjadi tenang, bi dzikrillah, yaitu dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Di sini zikir, ingat Allah. Ada ayat yang lain juga Allah SWT berfirman, aqimus sholah li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sholat yang kita kerjakan itu adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan mengingat Allah, dengan sholat tersebut, maka hati kita itu akan menjadi tenang di dalam menghadapi problem hidup. Karena kita sebagai seorang muslim, itu yang meyakini bahwa yang namanya kehidupan itu tidak lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga memberikan solusi. Ketika memberikan ujian kepada umatnya, maka Allah juga memberikan solusi dengan menurunkan wahyu berupa Al-Qur'anul Karim. Di antaranya dalam Quran tersebut diperintahkan untuk sholat. Kita memohon kepada Allah dengan perantara sholat itu, mudah-mudahan segala kesulitan, rintangan yang kita hadapi itu dapat kita atasi. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, sholat pun dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita sadar sebagai manusia tidak luput dari yang namanya berbuat salah dan dosa. Tapi tentu sebaik-baik manusia, ketika dia berbuat salah, berbuat dosa, maka segera bertobat. Segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Utlu ma uhiya ilaika. Ambillah apa yang diwahyukan kepadamu minal kitab, dari Al-Qur'an atau kitab suci itu, wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Innas sholata, sesungguhnya salat itu tanha, dapat mencegah anil fasya, dari perbuatan fasya, keji, wal munkar, dan perbuatan munkar. Jadi ketika sholat seseorang itu bagus, dalam artian di sini mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, terpenuhi syarat rukunnya. Maka kata Rasulullah SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Artinya ibadah yang dilakukan, sholat yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka insya Allah sholat yang kita lakukan tadi akan berpengaruh terhadap perilaku kita, terhadap tingkah laku kita di luar sholat. Maka insya Allah orang yang sholatnya benar, orang yang sholatnya betul, sempurna, maka insya Allah akan berpengaruh terhadap akhlak atau perilakunya di luar sholat. Kaum muslimin rahimahumullah. Jadi sholat ini sangat penting, sehingga kita sebagai seorang muslim, mari kita bersama-sama mengingatkan terutama
saya pribadi, keluarga dan kaum muslimin, mari kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin menjaga khususnya sholat 5 waktu kita, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, kita disuruh mengingatkan kepada keluarga kita agar senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Ya. Maka oleh karena itu mari kami mengajak, ya, Allah juga mengajarkan tentang, ya, doa dalam Al-Quran agar kita senantiasa dijaga sholat kita, ya. Yaitu Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Doa ini di dalam Al-Quran mengajarkan agar kita dijaga sholat kita, kemudian keluarga kita, anak keturunan kita senantiasa ahli sholat. Baik, mungkin demikian, ya, materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator atau MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustadz Sukron yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang telah disampaikan beliau itu dapat kita ambil ilmunya, dan ada beberapa poin yang dapat saya simpulkan. Keutamaan sholat solusi segala permasalahan. Yang pertama, itu sholat merupakan amalia yang paling utama. Yang kedua, sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat juga bisa mencegah dari sifat keluh dan kesah. Dan itu saja mungkin yang dapat saya simpulkan, ya. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan semangat dan senantiasa melakukan apa saja yang kewajiban-kewajiban yang ada di dalamnya. Demikian, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan selaku moderator. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nasrul minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.